Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Unemployment atau pengangguran. Di sini kami terdiri dari 3 kelompok 3 anggota, yaitu saya sendiri James, Nehemia, dan Robesley Triboy. Selanjutnya di sini ada background. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang paling langsung dan parah dampaknya bagi masyarakat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Tidak mengherankan jika pengangguran sering menjadi topik perdebatan politik dan politisi kerap mengklaim bahwa kebijakan yang mereka usulkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Meskipun masalah ini terus-menerus ada, isunya menjadi sangat menonjol setelah krisis keuangan dan resesi tahun 2008 sampai 2009. Ketika tingkat pengangguran bertahan di sekitar 9% selama beberapa tahun, sebelum perlahan turun menjadi sekitar 6% pada tahun 2014. Para ekonom mempelajari pengangguran untuk mengidentifikasi penyebabnya dan membantu meningkatkan kebijakan publik yang mempengaruhi para penganggur. Beberapa kebijakan ini seperti pemrograman pelatihan kerja membantu orang menemukan pekerjaan. Kebijakan lain seperti asuransi pengangguran meringankan sebagian kesulitan yang dihadapi oleh penganggur. Ada pula kebijakan yang secara tidak sengaja mempengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, undang-undang yang menetapkan upah minimum tinggi diyakini secara luas dapat meningkatkan pengangguran di kalangan anggota angkatan kerja yang paling tidak terampil dan paling tidak berpengalaman. Oke. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan kita tentang pasar tenaga kerja sejauh ini mengabaikan pengangguran, khususnya model pendapatan nasional dalam bab 3. Dibangun dengan asumsi bahwa perekonomian selalu berada dalam kondisi full employment. Kenyataannya, tidak semua orang dalam angkatan kerja memiliki pekerjaan setiap saat. Di semua ekonomi pasar bebas, pada setiap waktu sebagian orang menganggur. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Berikutnya, gambar di samping menunjukkan tingkat pengangguran, persentase angkatan kerja yang menganggur di Amerika Serikat dari tahun 1950 hingga 2014. Meskipun tingkat pengangguran berfluktuasi dari tahun ke tahun, angkanya tidak pernah mendekati nol, rata-ratanya antara 5 dan 6%. Yang berarti sekitar 1 dari setiap 18 orang yang ingin bekerja tidak memiliki pekerjaan. Berikutnya itu kehilangan pekerjaan, penemuan pekerjaan, dan tingkat pengangguran alami. Setiap hari, sebagian pekerja kehilangan atau mengundurkan diri dari pekerjaannya dan sebagian pengangguran mendapatkan pekerjaan. Arus pasang surut yang terus-menerus ini menentukan fraksi angkatan kerja yang menganggur. Pada bagian ini kami mengembangkan model dinamika angkatan kerja yang menunjukkan apa yang menentukan tingkat pengangguran alami. Kita mulai dengan beberapa notasi. Misalkan L melambangkan angkatan kerja, E adalah jumlah pekerja yang bekerja, dan U adalah jumlah pengangguran. Karena setiap pekerja statusnya adalah bekerja atau menganggur, maka angkatan kerja adalah jumlah dari pekerja dan pengangguran. L sama dengan E tambah U. Dalam notasi ini, tingkat pengangguran adalah U atau L. Untuk memahami faktor-faktor yang menentukan tingkat pengangguran, kita asumsikan bahwa angkatan kerja L tetap dan fokus pada transisi individu dalam angkatan kerja antara pekerjaan E dan pengangguran U. Hal ini diilustrasikan dalam gambar 7-2. Misalkan S adalah tingkat pemisahan pekerjaan, yaitu fraksi pekerja yang kehilangan atau meninggalkan pekerjaannya setiap bulan. Misalkan F adalah tingkat penemuan pekerjaan, yaitu fraksi pengangguran yang mendapatkan pekerjaan setiap bulan. Bersama-sama tingkat pemisahan pekerjaan S dan tingkat penemuan pekerjaan F menentukan tingkat pengangguran.
Selanjutnya, jika tingkat pengangguran tidak naik maupun turun, artinya pasar tenaga kerja berada dalam keadaan stabil, maka jumlah orang yang menemukan pekerjaan FU harus sama dengan jumlah orang yang kehilangan pekerja SE. Kita dapat menulis kondisi stabil seperti FU sama dengan SE. Baru yang berikutnya, asuransi pengangguran dan tingkat penemuan pekerja. Banyak penelitian telah mengkaji efek asuransi pengangguran terhadap pencarian kerja. Studi yang paling meyakinkan menggunakan data pengalaman individu pengangguran daripada tingkat pengangguran secara agregat. Data individual seringkali memberikan hasil yang jelas dengan sedikit alternatif penjelasan. Hasil yang jelas, satu penelitian mengikuti pengalaman pekerja individu saat mereka menghabiskan kelayakan manfaat. Asuransi pengangguran ditemukan bahwa ketika pekerja pengangguran tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima manfaat, mereka lebih mungkin menemukan pekerjaan, khususnya probabilitas seseorang yang menemukan pekerjaan lebih dari 2 kali lipat ketika manfaatnya habis. Salah satu penjelasannya adalah bahwa tidak adanya manfaat meningkatkan upaya pencarian kerja pengangguran. Bukti tambahan tentang bagaimana insentif ekonomi mempengaruhi pencarian kerja berasal dari eksperimen yang dilakukan negara bagian Illinois pada tahun 1985. Pemohon baru asuransi pengangguran yang dipilih secara acak ditawari bonus $500 jika mereka menemukan pekerjaan dalam 11 minggu. Pengalaman kelompok ini kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi insentif. Rata-rata durasi pengangguran untuk kelompok yang ditawari bonus adalah 17,0 per minggu, dibanding dengan 18,3 minggu untuk kelompok kontrol. Dengan demikian, prospek mendapatkan bonus mengurangi rata-rata masa pengangguran sebesar 7%, menunjukkan bahwa upaya pencarian kerja meningkat. Eksperimen ini membuktikan bahwa insentif dalam sistem asuransi pengangguran mempengaruhi tingkat penemuan pekerjaan. Next. Kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Pengangguran adalah kekakuan upah, kegagalan upah untuk menyesuaikan hingga tingkat di mana penawaran tingkat kerja setara dengan permintaannya. Upah real seharusnya menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Namun, upah tidak selalu fleksibel. Terkadang upah ini terjebak di atas tingkat equilibrium. Gambar di sebelah menunjukkan mengapa kekakuan upah menyebabkan pengangguran. Ketika upah real melebihi tingkat equilibrium, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi permintaan. Perusahaan harus mengatur pembagian lapangan kerja yang terbatas di antara pekerja. Kekakuan upah real menurunkan tingkat penemuan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pengangguran. Pengangguran akibat kekakuan upah dan pembatasan lapangan kerja ini disebut pengangguran struktural. Pekerja menganggur bukan karena mereka aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, tetapi karena ketidaksesuaian mendasar antara jumlah orang yang ingin bekerja dan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pada tingkat upah yang berlaku, penawaran tenaga kerja melebihi permintaannya. Banyak pekerja hanya menunggu lowongan kerja. Oke, selanjutnya ketika upah real melebihi tingkat equilibrium dan penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, perusahaan seharusnya menurunkan upah. Pengangguran struktural muncul karena perusahaan gagal menurunkan upah meskipun ada kelebihan penawaran tenaga kerja. Berikut 3 penyebab kekakuan upah. Yang pertama ada Undang-Undang Upah Minimum, yaitu pemerintah menetapkan upah minimum yang mencegah upah turun ke tingkat equilibrium. Di Amerika Serikat, upah minimum federal biasanya 30-50% dari upah rata-rata di sektor manufaktur. Beberapa negara bagian menetapkan upah minimum lebih tinggi, misalkan California, yaitu sebesar $10 per jam.
pada tahun 2014 saat federal yaitu $7,25 per jam. Lalu yang kedua ada kekuatan monopoli serikat pekerja, yaitu serikat pekerja bernegosiasi untuk upah di atas tingkat equilibrium. Dan yang terakhir yang ketiga, upah efisiensi. Perusahaan sengaja membayar upah tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan retensi ke pekerja. Selanjutnya ada karakteristik pekerja dengan upah minimum. Pada tahun 2014, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat merilis laporan yang menggambarkan pekerja yang memperoleh upah pada atau di bawah minimum pada tahun 2013, ketika upah minimum berlaku sebesar 7,25 per jam. Sekitar 76 juta pekerja Amerika Serikat dibayar per jam, mewakili 59% dari seluruh pekerja bergaji. Dari jumlah ini, 1,5 juta melaporkan penghasilan tepat pada upah minimum, dan 1,8 juta lainnya melaporkan penghasilan di bawahnya. Upah dilaporkan di bawah minimum dimungkinkan karena beberapa pekerja dikecualikan dari peraturannya, misalnya pekerja pengantar koran, penegakan hukum yang tidak sempurna, atau kinerja pekerja melaporkan upah mereka secara rounded down dalam survei. Pekerja upah minimum lebih banyak perempuan daripada laki-laki, sekitar 3% pekerja laki-laki dan 5% perempuan melaporkan upah pada di bawah minimum federal. Pekerja upah minimum cenderung muda, sekitar setengah dari pekerja per jam yang menerima upah minimum atau lebih rendah berusia di bawah 25 tahun. Di kalangan remaja, sekitar 20% memperoleh upah minimum atau lebih rendah dibandingkan dengan 3% pekerja berusia 25 tahun ke atas. Pekerja upah minimum lebih sering bekerja pada paruh waktu. Di antara pekerja paruh waktu, biasanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu. 10% dibayar pada di bawah upah minimum, sementara hanya 2% pekerja penuh waktu. Industri dengan proporsi tertinggi pekerja berupa minimum atau di bawahnya adalah leisure and hospitality, sekitar 19%, lebih dari separuh pekerja dengan upah minimum atau lebih rendah bekerja di industri ini, terutama di layanan makanan dan minuman. Banyak dari mereka melengkapi penghasilan dengan tips. Fakta-fakta ini tidak secara langsung menyatakan apakah kebijakan upah minimum baik atau buruk, atau apakah nilainya terlalu tinggi atau rendah. Namun, dalam mengevaluasi kebijakan publik, penting untuk mempertimbangkan kelompok yang akan terkena dampaknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naomi. Berikutnya, durasi pengangguran. Ketika seseorang menjadi pengangguran, apakah periode pengangguran tersebut cenderung singkat atau panjang? Jawaban atas pertanyaan ini penting karena menunjukkan penyebab pengangguran dan respon kebijakan yang tepat. Di satu sisi, jika sebagian besar pengangguran bersifat jangka pendek, bisa dikatakan bahwa itu adalah pengangguran friksional dan mungkin tidak bisa dihindari. Pekerja yang menganggur mungkin membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka. Pengangguran jangka panjang lebih mungkin merupakan pengangguran struktural yang mencerminkan ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah orang yang ingin bekerja. Dengan demikian, data tentang durasi pengangguran dapat mempengaruhi pandangan kita tentang penyebab pengangguran. Baik, itu akan saya lanjut lagi. Itu tentang studi kasus pada tahun 2008 sampai 2009. Saat ekonomi AS mengalami resesi berat, pasar tenaga kerja melonjak menunjukkan fenomena baru yang mencolok. Lonjakan drastis durasi pengangguran seperti gambar di samping yang menunjukkan median durasi tahun 1967 hingga 2014, di mana area yang dasar menunjukkan bahwa durasi pengangguran biasanya meningkat selama resesi. Menunjukkan periode resesi, terlihat bahwa durasi pengangguran biasanya meningkat selama resesi, namun lonjakan selama resesi 2008 sampai 2009 tidak ada presidennya dalam sejarah modern. Baru berikutnya. Dua pandangan ekonomi. Para ekonom terbelah dalam dua kubu untuk menjelaskan fenomena ini.
Kubu pertama itu menyalahkan perluasan program asuransi pengangguran yang terlalu lama dari standar 26 minggu menjadi 99 minggu selama krisis, sehingga dapat mengakibatkan argumen yang dimana insentif yang berkurang untuk mencari kerja membuat pengangguran menjadi lebih lama, yang dimana buktinya menunjukkan penurunan durasi pengangguran setelah program diperpendek pada tahun 2014. Kubu kedua itu menyebabkan kondisi pasar tenaga kerja yang sangat buruk selama resesi, di mana mendapatkan argumen lapangan kerja yang sangat langka membuat pencarian kerja memakan waktu lebih lama dan dibuktikan dengan tingkat lowongan kerja yang rendah secara historis selama periode tertentu. Berikutnya, pandangan yang bertolak belakang. Pandangan yang bertolak belakang. Beberapa ekonom seperti Robert Barro atau Harvard berpendapat bahwa peningkatan pengangguran jangka panjang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, khususnya perluasan masa penerimaan asuransi pengangguran dari 26 minggu menjadi 99 minggu selama krisis 2009 sampai 2014. Dalam artikelnya di Wall Street Journal tahun 2010, Barro menyatakan program asuransi pengangguran yang terlalu murah hati telah terbukti meningkatkan pengangguran di banyak negara Eropa Barat, di mana tingkat pengangguran jauh lebih tinggi daripada AS saat ini. Di Eropa, efek ini terutama terlihat melalui peningkatan pengangguran jangka panjang. Barro menyimpulkan bahwa perluasannya ceroboh. Cakupan asuransi pengangguran justru kontraproduktif secara ekonomi dan politik. Baru berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sisi lain, ekonom seperti Paul Krugman atau Princeton berargumen bahwa perluasan ini adalah respon yang wajar dan manusiawi terhadap resesi berat. Dalam artikel New York Times 2010, Krugman menanggapi, apakah tunjangan pengangguran mengurangi insentif mencari kerja? Jawabannya ya, tetapi efeknya sangat kecil. Penelitian terbaru menunjukkan pengaruhnya jauh lebih lemah dari yang diperkirakan. Lagi pula saat ekonomi lesu dengan rasio 5 penganggur per lowongan kerja, memotong manfaat hanya akan membuat penganggur lebih menderita tanpa menyelesaikan masalah lapangan kerja yang tidak tersedia. Krugman menambahkan bahwa bantuan tunai kepada penganggur justru mendorong konsumsi yang vital untuk pemulihan ekonomi. Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik. Yang pertama ada efek disinsentif versus jaringan pengaman sosial. Lalu yang kedua ada efisiensi ekonomi versus pertimbangan kemanusiaan. Dan yang ketiga ada solusi tengah yang diusulkan termasuk pelatihan kerja terstruktur, pembatasan durasi manfaat dengan pengecualian kondisi ekstrim. Lalu yang terakhir ada insentif bagi perusahaan yang merekrut penganggur jangka panjang. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan ini kami mengambil poin-poin utama materi. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran stabil yang tergantung pada tingkat pemisahan pekerjaan atau job separation, lalu tingkat penemuan pekerjaan atau job finding. Pengangguran friksional tidak terhindarkan karena proses pencarian kerja membutuhkan waktu. Kebijakan seperti asuransi pengangguran dapat mempengaruhi besarnya pengangguran jenis ini. Lalu ada pengangguran struktural yang terjadi ketika upah real tetap di atas tingkat equilibrium. Penyebabannya meliputi undang-undang upah minimum, kekuatan serikat pekerja, lalu ada teori upah efisiensi atau efficiency wage. Lalu ada karakteristik pengangguran. Sebagian besar periode pengangguran bersifat jangka pendek, tetapi sebagian besar minggu pengangguran disumbang oleh pengangguran jangka panjang. Tingkat pengangguran berbeda signifikan antara kelompok demografis, terutama lebih tinggi pada pekerja muda akibat tingkat pemisahan pekerjaan yang lebih tinggi. Sekitar 1/3 pengangguran adalah pendatang baru atau yang kembali ke pasar pekerja. Lalu yang terakhir ada perbedaan pasar kerja Amerika Serikat Eropa. Tingkat pengangguran lebih tinggi di Eropa dan jam kerja lebih pendek di Eropa, yaitu libur lebih banyak dan pensiunnya yang lebih awal. Dan sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya.